Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Shalli wa usallim ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alim ulama, tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak DKM beserta seluruh staf yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama mengharap rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang luar biasa bagi kita semua. Pagi ini kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam yang masih nempel di dalam diri kita. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang dalam pengakuannya datang subuh, panggilan adzan subuh masih tetap ada di dalam alam mimpi. Maka kita semua dipilih oleh Allah untuk melaksanakan, mudah-mudahan qiyamul lailnya tidak lakukan. Kemudian tadi kita sama-sama sholat sunat qabliyah dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sungguh ini merupakan anugerah yang harus kita jaga agar kita semua ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul membawa bekal yang sangat luar biasa. Jadi kita dalam hal ini mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, bahwa inilah mungkin salah satu bukti di mana kita selalu mohon kepada Allah 17 kali paling tidak. Na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon ya Allah, hanya kepada Engkau kami melaksanakan ibadah. Maka ketika kita bisa kumpul berada di masjid ini juga, ini merupakan satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa kita sadari bahwa ini merupakan satu anugerah. Jadi ibu-ibu sulit sebetulnya untuk melaksanakan sholat berjamaah ini, ya. Mungkin kalau sudah melaksanakan ada penelitian, cuma tidak diekspos saja. Hanya berapa persen dari seluruh kaum muslimin yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, saya yakin. Ya. Tapi walaupun berapapun hasilnya, 5% kah, 7% lah dari seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia, jamaah Baitul Mu'minin itu masuk di dalamnya. Walaupun saya baru tahu bahwa pengajian ini bukan bulanan, bukan mingguan, tapi harian, ya Bu ya. Ya luar biasa. Jadi mudah-mudahan generasi setelah kita ada yang melanjutkan ini semua. Jangan sampai sesuatu yang sudah dibangun susah payah oleh orang tuanya, anaknya tidak bisa melanjutkan. Ya. Kalau bisnisnya insya Allah tanpa didorong juga anak masih bisa melanjutkan pemilik usaha orang tuanya. Tetapi kalau pengajiannya ini masih butuh motivasi, dorongan. Jadi amat sangat luar biasa. Dan saya terbatas informasinya, baru tadi saya nanyakan ini pengajiannya Pak Haji Wawa, ini pengajiannya bulanan, mingguan, rutinan sudah sekian tahun, ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan
fa aina tadhhabun, Bapak Ibu mau berangkat kemana setelah subuh ini yang terpendek? Bapak Ibu punya rencana kemana pada bulan ini yang menengah? Fa aina tadhhabun, Bapak Ibu setelah hidup ini mau berangkat kemana? Insya Allah lewat kajian subuh yang sudah Bapak Ibu lakukan, ayat itu sudah terjawab. Paling tidak kita sedang memproses untuk menjawabnya. Jadi perjalanan yang sedang kita lakukan saat ini adalah perjalanan yang panjang, sebuah proses yang luar biasa. Jujur saya harus mengatakan pada Bapak Ibu semua, apa yang harus saya sampaikan di tempat pengajian ini, kalau pengajian ini sudah sekian lama, sudah mungkin semua materi sudah dilalap semua sama Bapak dan Ibu. Iya. Ya. Karena saya judulnya juga, aduh, apa ini ya? Tapi nggak apa-apa. Apalagi saya tambah gemetar dingin, langsung mau dimasukkan ke YouTube-nya masjid katanya kan. Nanti yang tidak diedit, yang salah-salahnya yang diangkat. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya sudah carikan saripati. Nah, ayat itu ketika Allah sampaikan fa aina tadhhabun tidak butuh dijawab secara verbal oleh kita semua, tapi harus dijawab dengan perbuatan. Mudah-mudahan apalagi menumbuhkan kesadaran. Tapi apa saya harus bicara tentang kesadaran di sini sementara semua sudah sadar, kecuali orang-orang yang belum sadar. Artinya yang di masjid ini sudah sedemikian rupa menjalankan, menerima perintah dari Allah. Di subuh itu ada keberkahan. Di subuh itu ada waktu-waktu yang dimana malaikat mengawal doa-doa kita. Di subuh itu langkah awal untuk menuju kehidupanmu yang lebih berkah dan lebih nyaman. Di subuh itu ada nilai-nilai untuk kesehatanmu, bukan hanya sebatas vertikal kepada Allah, tapi horizontalnya untuk kehidupan kita. Lewat sedekah pada subuh misalkan dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan Bapak Ibu itu sudah menjalankan itu semua. Maka pagi ini saya hanya checklist sedikit aja, ngakurkeun wungkul. Ini mah sudah gitu kan. Dan mudah-mudahan jadi bekal. Mudah-mudahan jadi bekal. Jadi ketika ada kalimat fa aina tadhhabun, dekatnya setelah subuh ibu mau berangkat ke pasar, berangkat ke pasarnya apakah sesuai dengan syar'i? Fa aina tadhhabun, berangkat ke kantornya apakah sudah sesuai dengan tujuannya? Seharusnya harus sudah sesuai dengan ayat berikutnya. Di dalam surat yang lain Allah mengatakan inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya, kalau boleh saya artikan secara bebas bahwa inni dzahibun, saya pergi, inni dzahibun ila rabbi, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kepergian itu saya pergi artikan dalam kata proses. Mudah-mudahan semua proses yang sedang saya jalani, semua profesi yang sedang saya jalani, profesi apapun itu, tujuannya adalah zahibun ila rabbi sayahdin. Maka menuju kepada keridhaan Allah lewat profesi apapun yang Allah amanatkan kepada kita, tujuannya hanya satu, ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya macam-macam sesuai dengan hirfah kita masing-masing. Apa Ibu yakin setiap ustadz yang ceramah di mana saja tempatnya, tingkat popularitasnya sudah sangat luar biasa, tujuannya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Boleh jadi yang dicarinya adalah untuk
Apa? Nah, itu ibu yang tahu. Ya. Iya. Masuk ke televisi lewat pengajian ini dan itu untuk menaikkan rating amplop misalkan. Banyak yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Masa kok saya dikasih transportasinya sekian sementara? Nah, maka mudah-mudahan proses tadi dari fa'aina tadhhabun, sebuah pertanyaan dari Allah yang tidak perlu kita jawab dengan verbal secara lisan, tetapi kita buktikan dengan anggota kita, buktikan dengan jawarih kita, kita buktikan dengan aktivitas kita. Jawaban dari kita semua bahwa kita kemanapun kita pergi dan tujuan daripada akhir ke aktivitas kita, profesi kita, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan hidayah kepada kita, tuntunan kepada kita di dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita. Nah, ini mungkin yang salah satu yang kita harus dari ayat ini ya. Misalkan fa'aina tadhhabun 2024. Ya, nah, kaum muslimin 2024 mau kemana? Ya. Mau di mana? Ya, mangga mau diaminkan saja, mangga apa. Tong arara siapa? Tong kararaku. Aminkan saja. Iya. Tekniknya itu ya, Pak. Oke, ya. Teman. Artinya ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan dan pilihan itu sudah jelas, kenapa lagi kita harus ragu gitu? Yang terpenting kita tahu semua bahwa setiap apa yang kita lakukan itu sebuah tanggung jawab yang harus dipikul oleh kita masing-masing. Ya. Apa dalam surat At-Takasur ya? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu semua bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan asal-asalan. Ya. Justru yang ngeri, saya ngeri kalau sudah banyak tafakur dari hadis-hadis itu. Saya nggak mungkin bahas yang lainnya. Dari 3 golongan itu, 1 golongan aja yang kebetulan Allah amanahkan huruf alif pada diri saya dan harus saya sampaikan. Orang yang tidak akan dihisab nanti oleh Allah, salah satunya adalah ustadz, mubalik, kiai, atau ulama yang apa? Yang tidak mengamalkan ilmunya, gak dihisab dulu, langsung dicomot, dialungkan ke Allah ke neraka. Ya, karena ada 3 kan. Nah, ada orang yang kaya raya gak pernah memanfaatkan. Itu ngeri. Kalau Al-Quran kan masih halus berbicaranya. Kata Al-Quran itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hati-hati dan jangan sampai seperti itu. Ngeri kan? Profesinya yang kalau boleh dikatakan profesi tidak ada batasnya, terus-terusan dari mulai dinikahkan, kemudian mau melahirkan, ustadz itu hadir di situ, proses anaknya dididik di madrasah, setelah sampailah mau kematiannya, ustadz juga itu di situ hadir. Kenapa ustadz itu dilemparkan langsung ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tadi bahwa dalam melaksanakannya itu tidak ada untuk lillahnya, bukan karena Allahnya. Nah, ini yang ngeri. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata saya masih halus, tapi ketika dihadapkan dengan sebuah hadis yang mengatakan seperti itu, ilmumu kau jadikan apa? Jual beli dengan dunia. Ya. Na'udzubillah summa. Tolong ibu ingatkan, ya. Karena biasanya seorang ustaz diingatkan oleh mustaminya terngiang-ngiang lila ingat tahu. Kalau masih diingatkan oleh gurunya di atasnya ustaz, ada gurunya lagi diingatkan, itu biasa. Tapi kalau yang mengingatkannya adalah jamaah, ya, insya Allah bakal kuat. Nah, maka saya pada pagi ini sengaja, ya, tadi bukan nomor pembuka ini sampai jam 7 ya Pak pengajiannya.
Jam 8. Lebih tarik lagi Bapak ini. Saya bingung ini gimana pada mau kerjanya dan aktivitasnya. Oh, pensiunan enggak lah, masih muda-muda pensiunan gimana ya. Yang pensiunan rata-rata udah pulang tadi. Itu yang pensiunan Pak, yang pulang-pulang itu kan. Mau apa, mau tidur lagi ya, mau tidur. Nah, dan yang sesuatu yang tidak boleh gitu ya. Kalaupun mau tidur nanti setelah suruh. Kalau sebelum suruh itu jangan sama. Kalau sama hadis kayaknya Bapak Ibu udah gak mempan yang biasa tidur setelah sholat subuh. Ya, itu kan tidur setelah subuh itu menggusur kepada kefakirannya. Naumatus subuhi, nih tidur setelah sholat subuh itu fakir, itu hadis. Tapi kalau orang kesehatan yang berbicara, insya Allah luar biasa itu. Bahwa ketika kita sudah bangun, semua anggota tubuh ini sudah aktif, ditidurkan kembali itu lebih berbahaya. Dan ada waktu-waktu tertentu kan. Jangan sampai, tunggulah tidur itu minimal paling tidak suruh. Yang lebih idealnya lagi seperti Nabi, kalau aktivitas semua baru sekitar jam 10:30 ya berhenti sesaat untuk siap-siap melaksanakan sholat zuhur. Seperti itu. Boleh itu istirahat sedikit. Kalau setelah subuh usahakan lewati dulu suruhnya, jangan sampai. Karena tubuh kita tuh sedang menyerap sesuatu. Kalau harus dokter yang berbicara, jangan ustaz. Ustaz udah besok sore kan gitu cek jamaah gitu nih. Ya iyalah Bu, kalau nggak tidur gimana ya? Tapi bukan pada subuh, paling tidak dipertahankan. Surat apa tadi yang saya baca di surat An-Nisa ayat 134. Boleh Bapak Ibu cek, nanti satu keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Wallahu a'lam bimuradi lafdan wa ma'na. Kita akui mumpung lagi ngaji, tapi alhamdulillah kita semua yang ada di sini sudah sadar semua bahwa kita itu terlalu mementingkan kehidupan dunia, menomorduakan kehidupan akhirat. Itu tidak berlaku untuk kita semua yang sudah ada di dalam masjid ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju dulu dong, baru saya teruskan. Setuju ya? Itu masa kita dulu maunya dunia, akhiratnya nomor sekian. Alhamdulillah seiring dengan sering mendengarkan azan, seiring dengan sering mengikuti kajian, maka itu digeser di dalam diri kita yang tadinya tujuannya dunia, sekarang tujuannya akhirat. Dan seharusnya sejak awal, sejak lahir, sejak mendidik anak-anak kita, kita tanamkan pada anak-anak kita itu, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Maka semuanya harus diniatkan untuk kehidupan akhirat. Semuanya harus diniatkan untuk kehidupan akhirat. Anak senang main bola untuk tujuan akhirat, bukan untuk mencetak pemain profesional main bola. Anak senang dagang, usaha dan lain sebagainya, tujuannya untuk akhirat bukan untuk dunia. Ya. Sehingga sering di forum-forum saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Apa disampaikan? Banyak pekerjaan yang dilakukan seakan-akan untuk kehidupan dunia, tetapi menjadi kehidupan akhirat. Ini kuncinya di niat. Dan banyak juga pekerjaan yang seakan-akan dikerjakan untuk kehidupan akhirat, tetapi hanya berimbas di dunia saja. Kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya fasiru a'malul akhirah. Berapa banyak perbuatan, pekerjaan yang dilakukan seakan-akan untuk kehidupan dunia, tetapi menjadi nilai untuk akhirat.
kuncinya sekali lagi di niat. Beberes rumah ibu, sasapu, nyuci, apalagi kegiatan rutinitas itu seakan-akan hanya untuk dunia. Tetapi ibu yang sering ngaji, sering kajian, setiap melakukan kegiatan yang rutinitas di dalam rumah itu selalu diawali dengan kalimat Bismillah. Selalu diniatkan bahwa ini untuk lillah, bahwa ini adalah fillah, di jalan Allah, bahwa ini adalah minallah, dari Allah, dan ini adalah ilallah, proses untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fillah ini adalah di dalam pelaksanaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala pada rutinitas. Bayangkan setiap waktu sehari berapa lama ibu menghabiskan pekerjaan rumah. Dari pagi bisa sampai jam 9 bahkan lebih. Kelihatannya perbuatannya itu di dunia, untuk kehidupan dunia. Tetapi niatnya untuk akhirat jadi nilai untuk kehidupan akhirat. Akhirnya dibalik. Wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah fasiru a'malud dunya. Dan berapa banyak perbuatan amal atau pekerjaan yang seakan-akan untuk kehidupan akhirat tetapi hanya menjadi nilai di dunia saja. Contohnya apa Bu? Bapak kira-kira? Sholat, ngaji, zakat, haji, yang rukun-rukun saja. Kenapa? Salah niatnya. Ya tasawwaru kelihatannya untuk kehidupan akhirat. Tetapi karena salah niat, sholatnya sahun, sholatnya raun, bahwa sholatnya ayat puji, bahwa zakatnya bukan karena pelaksanaan ingin disebut dermawan, berangkat haji dan umrohnya bukan karena Allah, bukan lillah, tetapi apa? Malu kakak-kakaknya, adik-adiknya sudah haji. Yang lebih dikhawatirkan lagi, jangan-jangan khawatir ini harus dijaga itu. Pengajian yang sudah dikemas sedemikian rupa, sudah berjalan sedemikian rupa, kita ada di tempat ini tidak membawa kalimat fillah, tidak membawa minallah, tidak membawa ilallah, apalagi tidak membawa lillah, maka bias yatasawwaru min a'malil akhirah fasiru a'malud dunya. Ngaji subuh ini luar biasa dahsyatnya Pak. Tempat yang kita duduki, waktu yang kita habiskan di tempat ini syahidah, jadi saksi kelak di alam akhirat. Kata waktu ini, sekarang tenang, tangwaka ngamak malaikat mungkar nakir. Ini ahli pengajian subuh, di mana datangnya melaksanakan subuhnya itu semuanya lillahi ta'ala, kira-kira seperti itu. Ya, jadi luar biasa itu. Ya, sebuah ungkapan dari Imam Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa hati-hati ketika kita niat. Maka Nabi mengisyaratkan innamal a'malu binniyat. Kunci itu. Ya. Orang getol saum kan, nggak niat saum, itu hanya dia. Ya. Iya, tapi nggak boleh dibatalkan. Bayangkan saum Ramadan, untung kita masuk ngaji. Nanti di awal Ramadan kan cuma 50 hari lagi. Jangan pemilu aja yang diingat itu tanggal 14 Februari. Saya berkewajiban untuk mengingatkan 50 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Maka istilah saya, Rajab ini adalah fondasi, membangun jembatan untuk menuju Ramadan. Maka ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya, itu adalah salah satu doa kita supaya kita di bulan Rajab ini mempersiapkan ya untuk memasuki bulan Ramadan, sehingga nanti di bulan Ramadan itu sudah tidak ada lagi
merasa haus dan lapar karena sudah dilatih. Loh, kenapa begitu? Nabi menyampaikan kepada kita, boleh dicatat, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrul muharram wa afdhalus shalah ba'da salatul fardhah qiyamul lail. Ini hadis umum. Waktu yang bagus, paling afdal puasa setelah bulan Ramadan, maka puasa-puasa di bulan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Rajab. Zulqa'dah, tuh ini ngantuk semuanya ya. Belum pada minum lagi konsep. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu 3. Yang satunya lagi ada di bulan Rajab. Surat At-Taubah ayat 36 kalau tidak salah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun huruf. Itu bahasanya. Tapi bukan kajian saya, ini sedikit aja sekarang. Minha arba'atun huruf. Dari 12 bulan milik Allah itu yang diberikan kepada kita, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah itu 3. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut. Baru yang Rajabnya dari minha arba'atun hurum itu. Apa hurum itu? Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lain kesempatan kalau saya diundang lagi bahas masalah itu. Sekarang saya ingin nitikan kepada niat, karena ayat yang dibahas tadi 134 surat An-Nisa. Jangan sampai dunia itu mengalahkan kita. Bahkan dunia ini jadikan tempat mazra'ah, menanam niat yang bagus untuk kita buka nanti di yaumil akhirat. Maka ketika tadi ungkapan yang pertama ayat yang saya sampaikan, fa aina tadhhabun, kita jawab, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Bapak Ibu semua pada ke mana? Saya menuju ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan prosesnya lewat pengajian subuh, prosesnya lewat pengajian mingguan, prosesnya lewat ngobrol dengan teman tentang sesuatu yang penuh dengan hikmah, maka saya menuju ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah kita harus tetap menjaga niat, karena niat adalah ruh daripada setiap amal yang kita lakukan. Ya. Nanti mudah-mudahan ada kajian ulang. Kajian ulang maksudnya apa? Ya, kira-kira begitulah. Jadi sebelum Ramadan kita siapkan lagi ilmunya. Ya, sholat itu banyak rukunnya, tapi Ramadan cuma 2 rukunnya. Tapi kalau lupa, bablas itu Ramadan. Rukunnya 1 al-imsak, 2 aniyah, 1 aniyah, 2 al-imsak. Al-imsaknya ada 2, al-imsak bi, al-imsakan. Nanti kita bahas sebelum Ramadan. Biar Ramadan tahun ini beda sekali dengan Ramadan yang sedang kita jalani. Nah, kembalikan ke fokus. Ini dunia yang mengelabui kita itu, jangan sampai bahwa kita itu kamin amalin yatasawwaru min a'malil akhirah fasiru a'malud dunya. Jangan sampai yang seolah-olah ini sudah merupakan tujuan ke akhirat lewat pengajian subuh, tujuan ke akhirat lewat sholat berjamaah, tapi hanya jadi komunitas untuk dunia saja. Kenapa? Salah niat. Ya, salah niat. Maka niatnya itu penting lillahi ta'ala, bahwa kita ada di jalan Allah. Ini semua dari Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Illallah, ya, itu kira-kira. Man kana yuridu thawabad dunya fa innallah thawabud dunya wal akhirah. Allah menegaskan langsung, barang siapa yang menginginkan thawab, ujrah, pahala, balasan, kehidupan di dunia saja, maka Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya, Allah dengan Maha Latifnya, Maha Lembutnya, Allah dengan Maha Bijaksananya menawarkan kepada kita semua. Kata Allah, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kepada kita urusan dunia dan urusan akhirat.
pahala dunia dan pahala akhirat. Tapi sekali lagi, di mana kuncinya? Kuncinya adalah ada pada nawaitu. Kuncinya ada pada niat. Ya. Maka bab pertama yang dibahas dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fikih, selalu dikaitkan dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala aktivitas kita tergantung pada posisi niat. Jadi kalau begitu, niat itu ya memegang berapa persen kalau dipresentasikan? Sangat luar biasa. Boleh dikata 90,9%. Awalnya ada di situ, baru nanti ditunjang dengan kegiatannya. Tapi kadang jangan begini Bu, no penting mah gos niat wepan ayam gitu nya. Niat oke menang pahala itu mah. Oh, dalil KPPR. Memang ada keterangan yang seperti itu, ada. Itu namanya al-qasdu, baru tujuan. Ya. Atau mayer, mancar, no? DP. Nah, tetap saja nanti yang paling 100%-nya mah dengan berbarengan dengan bifi'lihi, dengan perbuatannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu setelah subuh ini mau beres pengajian ini, mau melakukan sesuatu, di dalam hati sudah tertanam, ya itu qasdun, mulai sudah dapat pahala, dapat asal untuk kebaikan. Ya. Nah, begitu dilaksanakan, alhamdulillah menjadi full nilainya 100. Maka kata Allah, ketika kalian semua hanya butuh dunia, mangkana yuridu thawabad dunia, hanya untuk materi di dunia saja, pahala di dunia, ya kami ini Allah yang Maha Rahman Rahim, fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Apa? Salah satunya adalah niatnya yang tulus karena Allah dan niat selaras dengan apa yang dilakukannya. Jadi hari ini niat berbuat kebaikan, begitu tidak lama kebaikan itu dibuktikan dengan niat itu tadi. Kalau masih terpendam belum nampak, berarti baru qasdun, baru tujuan. Ya. Tapi sudah turun dari angan-angan. Ini bukan angan-angan, saya punya tujuan. Ya. Jangan sampai nanti hanya niat saja tidak dilaksanakan. Maka lebih baik sedikit tapi kita dicoba terus menerus daripada lama ingin yang besar tapi kita masih terus dalam hayalan atau qasdun. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang terbetik di dalam hati kita. Apa yang kita niatkan pagi ini untuk menyegarkan tubuh kita karena Allah, untuk menambah ilmu karena Allah, untuk melakukan segala macam karena Allah. Sami'an basira, insya Allah didengar oleh Allah, insya Allah dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Ini menjadi satu nilai kebaikan. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang dari tadi saya memulai fa'ina tadhhabun, kemudian kita berusaha menjawab dengan ayat itu, dan mudah-mudahan seperti itu. Ini dzahibun ila rabbi sayahdin, bahwa kita melakukan apapun, kita pergi kemanapun, tujuannya hanya satu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinkan pada diri kita, kalau semuanya sudah diniatkan karena Allah, diniatkan untuk menggapai ridho dari Allah, maka Allah akan memberikan jalan, memberikan petunjuk, membimbing kita kepada tujuan yang ingin dicapai. Sementara tujuan akhir hidup kita itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikanlah 1440 menit ini untuk melaksanakan ibadah di luar ibadah pokok, ibadah sosial dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya untuk menggapai itu semua, ya, keridhaan dari Allah, rahmat dari Allah, kuncinya ada pada niat nawaitunya. Jangan sampai sesuatu yang sudah bagus ini untuk kehidupan akhirat ini hanya sampai di dunia saja, tetapi harus kita bawa
untuk kehidupan yang lebih abadi, yaitu untuk di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan pengajian ini dari mulai alam barzakh setelah kita hidup di alam dunia nanti, ya, ini jadi saksi, jadi syahid bahwa kita semua ahli pengajian subuh yang betul-betul ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Ayat 134 surat An-Nisa ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita ketika kita menginginkan kehidupan dunia. Allah menawarkan kepada kita kehidupan dunia dan akhirat. Fa indallah sawabud dunya wal akhirah. Maka kita ambil yang dari Allah. Fa indallah sawabud dunya wal akhirah. Allah menyediakan untuk kehidupan dunia sekaligus untuk kehidupan akhirat. Selaras dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kajian subuh kita pada pagi ini berbarengan dengan rahmat, berkah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bahwa tidak ada gading yang tak retak. Saya menyadari kasratul kalam, kasratul dzunub, banyak omong, banyak dosa. In asatu fa minallah wa in asaba min nafsi. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kehilapan dan kekurangan tentu saja dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.